Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada dua laptop nih dan mungkin kalian juga udah sempat ngeliat ya, bahkan sering kali ngeliat kalau gua tuh memang sehari-harinya pakai laptop yang satu ini, yaitu adalah HP Envy 13 X360. Tapi kenapa ada dua kali ini? Karena yang ada di sebelah kiri gua ini adalah laptop yang gua pakai sehari-hari. Sama sih, HP Envy 13 X360, tapi yang ada di sebelah kanan gua ini adalah versi upgrade-nya alias versi paling barunya. Jadi memang yang paling kelihatan beda itu dari isinya, bukan dari desainnya. Yang mau gue bahas ini adalah HP Envy 13 X360 dengan seri AY1054AU. Gue juga kadang masih agak bingung kenapa masih ada yang nanya-nanya ke gue laptop yang gue pakai itu apa. Padahal sebenarnya gue udah pakai laptop ini tuh setahun lebih, bahkan udah masuk ke tahun kedua ini laptop. Gue udah sempat bahas juga reviewnya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini laptop lumayan awet gue pakai, dan karena berhubung gue lagi dipinjemin sama HP, sekalian aja lah nyoba-nyoba, siapa tahu nanti gue jadi keracunan untuk upgrade laptop gue yang satu ini. Secara tampilan memang kelihatannya ini nggak ada perubahan sama sekali. Gue udah sempat bandingin dengan yang gue punya. Memang dari segi detailing juga sepertinya HP belum mengalami perombakan di HP Envy 13 X360 ini. Jadi kelihatannya bener-bener yang dirombak di sini memang sekedar isinya aja. Dan dari segi harga, gua jadi lumayan agak-agak ngenes karena untuk spesifikasi yang diberikan lebih tinggi, bahkan SSD-nya juga lebih tinggi. Jadi tetap ya, ini adalah laptop 2-in-1 karena dia X360. Jadi kalian bisa ubah ke mode tablet ataupun ke mode tank. Gua sih untuk penggunaan sehari-hari jujur aja, gua jarang menggunakan mode tablet ataupun mode tank ya untuk laptop ini, karena keseharian gua menggunakan HP Envy 13 X360 itu biasanya gua itu pakai buat sekedar ngetik-ngetik pas gua lagi posisinya di kamar lagi kayak begini, atau gua colokin ke monitor untuk nonton Netflix. Cuma sekedar gitu aja. Paling kalau misalkan lagi traveling buat dipakai untuk cutting-cutting video, misalkan gua lagi pergi, itu baru bisa dimanfaatin untuk kinerja yang lebih tinggi lah gitu, untuk kerjaan yang lebih tinggi. Karena ya apa? Karena gua sehari-harinya memang sebenarnya lebih banyak di rumah, dan gua di bawah itu udah ada PC yang memang jauh lebih powerful. Jadi gue memang lebih pilih laptop yang kecil, mungil, tipis kayak begini, enak dibawa kemana-mana, dan punya kemampuan CPU yang juga sama kencengnya. Jadi intinya secara desain si Envy X360 ini belum mengalami perubahan sama sekali. Baik itu di keyboardnya juga, ini dia belum ada perubahan sama sekali. Posisi layoutnya juga masih sama persis, fingerprintnya, abis itu mode kamera on off-nya juga itu masih sama persis, dia bisa dimatiin untuk kameranya. Touchpad-nya juga masih sama persis, masih sama lebarnya, jadi belum ada perubahan apa-apa. Di bagian I/O-nya juga masih sama persis ya. Untuk USB Type A-nya itu dia seperti ada bukaannya biar punya kesan laptop ini tuh jadi kelihatan sangat-sangat tipis dengan USB Type-C, tapi tentu belum Thunderbolt karena ini adalah platform AMD. Dan gue pribadi juga nggak mempermasalahkan absennya Thunderbolt karena gue pribadi memang nggak menggunakan device Thunderbolt sama sekali untuk penggunaan laptop. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan juga tuh buat kalian, semisal kalian udah punya PC sebenarnya di rumah tapi masih butuh laptop ketika kalian mau pergi keluar-keluar. Karena buat gue pribadi untuk editing video juga, editing video gue nggak ada yang sulit. Kalian juga mungkin ngeliat lah videonya Gaptek itu paling ya cuma potong-potong, nambahin b-roll, udah selesai. Jadi yang penting bisa potong-potong. Untuk urusan ekspor mungkin kalau agak lambat sedikit daripada PC gue ya udah jelas pasti. Tapi seenggaknya punya kualitas layar yang lumayan oke ketika pas lagi mau dibawa pergi-pergian gitu. Karena kalau pergi-pergian kan nggak mungkin kita bawa-bawa monitor gitu ya, apalagi monitor yang gede. Jadi usahain untuk color gamutnya itu punya akurasi yang bagus. Kayak misalkan di laptop ini dia juga udah Full HD dengan panel IPS touchscreen, lalu akurasinya adalah 100% sRGB. Untuk stylus juga ini udah didapetin di dalam paket penjualan, jadi kalian nggak perlu beli lagi semisal kalian adalah seorang desainer yang memang membutuhkan stylus. Cuma kalau gue pribadi sih stylusnya selalu gue simpen di dalam kotaknya aja sih, karena memang gue nggak pernah pakai jujur aja. Dari segi dimensi dan bobot juga ini masih sama ya. Ini dimensinya ada di 36,65 kali 19,46 kali 1,64 cm dengan berat 1,3 kg. Mengenai spesifikasinya sendiri, ini ada upgrade yang lumayan besar karena di sini udah menggunakan AMD Ryzen 7 5800U. RAM-nya adalah 16 GB DDR4 3200, lalu NVMe-nya di sini sekarang udah 1 TB ya. Lalu juga
udah ada Wi-Fi 6 kali ini. Untuk GPU-nya ini masih pakai integrated graphics dari Radeon. Jadi ini bawaan dari CPU-nya. SD webcam jelas sudah ada. Habis itu Windows bawaannya udah Windows 11 dengan Office Home Student yang udah bisa kalian dapetin gratis secara permanen. Untuk opsi upgrade-nya, ini yang bisa di-upgrade hanya NVMe-nya aja karena RAM-nya udah tersolder dan itu nggak apa-apa banget untuk laptop 2-in-1 karena memang bukan itu yang dicari. Tapi yang dicari adalah dari segi kepraktisannya. Bisa dilipat-lipat, bisa dibawa-bawa, enteng pula gitu kan. Daya tahan baterai juga panjang. Dan ditambah lagi, ini udah 8 core 16 thread. Berbeda dengan versi lamanya yang masih 8 core 8 thread dengan Ryzen 7 4700U. Ya, jadi ini berbeda sangat jauh dari segi performa CPU juga. Untuk utilities-nya ada HP Command Center di mana kalian bisa untuk setting-setting bagian profile power kayak profile quiet, profile balance, profile performance, bahkan fan speed-nya ini bisa diatur untuk si HP Envy 13X360. Jadi mode-modenya kurang lebih mirip dengan mode-mode yang ada di laptop gaming, meski sekali lagi ini bukan untuk kalian yang nyari laptop kebutuhannya untuk gaming. Bahkan gue pakai ini pun nggak dipakai buat gaming, memang dipakai buat sekedar gue sehari-hari nulis, sehari-hari nonton. Kalau misalkan dibawa bepergian, penggunaan paling beratnya itu ya buat cutting-cutting video alias editing offline. Kualitas webcam jujur aja ini bukan kualitas yang terbaik, masih ada yang jauh lebih baik dari ini. Tapi kalau sekedar dipakai untuk Zoom meeting gitu ya, yang nggak terlalu manfaatin resolusi yang tinggi, seharusnya masih nggak terlalu berasa lah efeknya kayak gimana. Dan ini juga gue tesnya di ruangan indoor ya dengan lighting yang seadanya, jadi gue rasa masih oke-oke aja lah untuk ukuran webcam bawaan. Daya tahan baterai juga seperti biasa, gue selalu puas dengan daya tahan baterai dari Envy 13X360 ini. Karena dengan power saving itu gue masih bisa kok untuk kerja seharian gitu ya, untuk nulis-nulis gitu, untuk playback video, nonton-nonton aja. Gue masih bisa ngabisin series mungkin dapat di 6 episode kalau satu episodenya itu sekitar 40 menit gitu ya. Untuk performanya sendiri di Cinebench R15 multicore-nya itu ada di angka 1599. Mungkin kalau diulang bahkan bisa 1600 ya. Single core-nya ada di 229. Jadi ini kenceng banget. Lalu Cinebench R20 multicore-nya ada di 3623, bayangin. Dan single core-nya udah lebih dari 551. Nah, semisal kalian mau pakai editing, misalkan kalian editingnya di Adobe gitu, yang memang Adobe ini jujur aja kurang kompatibel dengan integrated GPU-nya. Kalau gue sih, gue pakai DaVinci Resolve itu untuk playback ataupun untuk export masih nggak masalah, karena OpenCL-nya lumayan kompatibel dengan si integrated GPU-nya. Playback-nya semisal kalian pakai Adobe, itu lancar-lancar aja dengan RAW 4K sekalipun. Meskipun ya kalau misalkan pluginnya agak banyak, itu direkomendasikan dengan kualitas tengah ya untuk playback-nya. Tapi kalau ekspornya di Adobe perlu sedikit sabar, meskipun CPU-nya di sini adalah CPU 8 core 16 thread. Kenapa kayak begini? Kok padahal CPU-nya kenceng dan lain sebagainya? Ya ini dikarenakan untuk integrated GPU-nya yang si Radeon-nya ini dia nggak punya encoder khusus. Dimana si Adobe itu mentingin banget nih hal-hal yang kayak beginian. Ini juga sama halnya seperti Radeon RX 6500 XT yang ada di desktop. Yang kita udah sama-sama tahu lah kalau Radeon RX 6500 XT juga mengalami hal yang sama. Dan segitu discrete graphic. Apalagi ini yang cuma integrated GPU, jadi diwajarkan aja. Meskipun kalau emang dicek kemampuan grafik lewat 3D Mark, integrated GPU-nya ini termasuk kelas yang kenceng. Kenceng untuk IGP ya. Dan tentu belum sampai setara discrete GPU. Hal yang wajar mengingat ini adalah laptop 2-in-1 dan udah dapat 8 core 16 thread di dalam laptop ini aja, itu udah mantep banget sih menurut gua. Untuk dipakai game juga masih bisa-bisa aja, tapi karena ini laptop yang ultra thin ya rata-rata FPS 116 main Valorant itu udah lumayan oke lah, bahkan termasuk oke banget dengan 1% minimum di 76. Suhu CPU dan GPU juga termasuk wajar, bahkan di sini gue tesnya untuk main game ya. Kalau misalkan gue tesnya lewat Cinebench tadi sih, itu suhu sebenarnya bisa mencapai 80 lebih dan hampir ke 90, tapi skenario penggunaannya memang sangat-sangat nggak tepat untuk laptop 2-in-1 seperti ini. Jadi sangat-sangat disarankan ya tentu untuk penggunaannya nggak dipakai untuk skenario yang seperti itu beratnya ya. Sebaiknya ganti ke PC aja, semisal kalian mau main Cinema 4D. Kecepatan SSD ini jelas berada di level tertinggi untuk NVMe PCIe Gen 3. Di sini juga yang gue dapetin dari Samsung, bisa aja beda tiap laptop ya, tapi tipikal speed yang didapetin harusnya sama. Oke, lalu bagaimana dengan harga dan kesimpulan untuk HP Envy 13X360 yang terbaru ini dengan seri AY1054AU? Harga resminya sendiri dari HP adalah Rp17.499.000. Di e-commerce kalau muter-muter bisa nemu yang 16-an sih. Harga yang oke menurut gue untuk laptop flagship 2-in-1 seperti ini.
Oh ya, garansinya 2 tahun beserta accidental damage protection dan office home student juga ya. Jujur aja ini racun upgrade buat gua, meskipun sepertinya gua belum ngerasa perlu untuk upgrade. Mungkin buat yang baru mau start pakai tipe laptop seperti ini bisa dilirik. Kalau buat gue pribadi sih lagi mikir-mikir nih, mau sikat laptop ini apa enggak. Sorry kalau emang gue agak bias kali ini ngebahasnya, karena ya gue udah pakai NVX 360 berarti hampir 2 tahun cuy. Kalau ini bukan barang pinjaman sih mungkin gue udah ganti. Sayangnya ini sekedar pinjaman aja. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk NVX 360 yang terbaru. Dengan adanya Ryzen 7 5800U tentu performanya jauh lebih meningkat. Dan apakah nanti HP di tahun depan bakalan rilis yang versi generasi baru untuk si AMD Ryzen-nya? Ya kita tunggu aja lah. Pastinya ada sih seharusnya ya. Komen di bawah menurut kalian gimana untuk NVX 360. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.